Oke, selamat pagi rekan-rekan, adik-adik kelas tunas dan rekan-rekan guru sekolah minggu. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke hadiratnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatihan dengan puji-pujian. Ya, kita akan awali ibadah kita pada hari ini dengan membaca Mazmur. Ya. Bentar. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 akan dibacakan oleh Revan. Revan, silahkan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada hanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Adik-adik, menjelang tahun yang baru ini, tahun 2022, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan, dan hanya dekat Allah saja hati kita akan menjadi tenang, kita menjadi tenang. Nah, dia adalah gunung batu kita, keselamatan kita, dan kota banting kita, sehingga kita tidak akan goyah. Kita akan menyanyikan Mazmur ini. Mazmur ini ada lagunya. Kita akan nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan kena orang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh diizinkan untuk memasuki tahun yang baru ini, dan kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan, kami ingin menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan kami akan berkarya di dalam tahun 2022 ini dan mengalami penyertaan-penyertaan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami beribadah, kami membuka hati kami kepada Tuhan, kami membuka hati kami kepada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, dan kiranya Tuhan bersuka cita, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih ya Allah, kiranya jiwa kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami yang teguh. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Selama tahun 2021, kita banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam situasi apapun, dan di tahun 2022 ini kita akan kembali mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita.
kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, terima kasih Kak Thomas. Adik-adik, kita akan, kakak mau share screen ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebentar ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak? Di slideshow. Ya. Ya, oke. Sudah ya? Oke. Belum full screen. Ya, Oke. Oke. Adik-adik, kakak ucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun yang baru 2022. Adik-adik, apa yang kalian rasakan kalau masuk tahun baru? Coba Joel, boleh jawab Joel? Boleh di-unmute Joel? Apa yang kau rasakan? Bakalan ada banyak Kenapa? pengalaman baru gitu. Nah, tahun baru apa tuh yang kau rasakan? Iya, pengalaman baru gitu yang aku akan jalankan gitu. Oke, jadi kayak excited gitu ya, akan ada pengalaman baru yang kita akan jalani. Kalau coba dari kelas C ada Elis, ada? Apa yang kau rasakan ketika tahun baru? Elis, boleh di-unmute? Merasa senang dan bersemangat untuk melanjutkan ke tahun yang baru. Oh iya, nah kan keren ya adik-adik ya. Yang pasti terima kasih Elis dan Joel. Yang pasti kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Allah menolong kita di tahun yang lalu, berarti ada 360 hari Allah memelihara hidup kita. Dan ketika Allah mengizinkan kita menyeberang, memasuki tahun yang baru, Allah yang menolong kita di tahun lalu, Allah yang sama, yang akan menolong kita, memelihara kita dengan sempurna di tahun ke depan. Ada harapan baru, tadi ada dibilang ada semangat baru, ada excite baru, ada kira-kira ada apa nanti akan aku hadapin gitu ya. Dari begitu bersemangat, yang pasti ada Allah yang akan menolong. Ada Allah yang akan memegang tangan kita menghadapi hari-hari ke depan yang mungkin masih belum seperti yang kita harapkan. Mungkin adik-adik sebagian masih sekolah di rumah, ada banyak hal kita akan hadapi, ada pergumulan, ada ketakutan, ada kemarahan, ada masalah. Tapi satu hal yang kita percaya, Allah memelihara kita sempurna. Allah menolong, memberkati kita, sehingga kita bisa melewati hari demi hari di tahun yang akan datang. Ya. Dan kita akan memulai, hari ini adalah hari yang kedua di tahun ini. Berarti kita masih ada punya 364 hari lagi kita akan jalani dan kita akan bersemangat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ayo mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami memasuki hari ini. Kami bersyukur di hari kedua di tahun yang baru, Tuhan tetap menolong kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami punya waktu, Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu di tahun ini kami semakin mencintai Tuhan. Kami semakin rajin beribadah. Kami semakin hidup mencintai sesama. Sebagai wujud kami mencintai Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna untuk menyampaikan kedalaman firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami sudah alami dan kami boleh bagikan bersama-sama. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan berikan kekuatan buat setiap kami, setiap adik-adik kami, setiap kakak-kakak yang ada. Terima kasih Bapak, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita masuk tema baru hari ini adalah persembahan. Ya, kita akan ada 2 minggu belajar tentang persembahan. Kita belajar dulu apa sih sebenarnya, apakah sih persembahan? Terus mengapa kita harus memberikan persembahan? Nah, adik-adik, kalau kita bicara persembahan, kita langsung ingat, oh iya, uang yang kita berikan setiap hari Minggu sebagai persembahan. Ya, ini gambarnya dolar, tapi kalau kita kan nggak kasih dolar, kasih rupiah. Dan sebenarnya persembahan itu apa sih? Dari persembahan itu kata dasarnya adalah sembah, sebuah sikap yang tunduk, ada sesuatu yang dihormatin. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kakak mencoba melihat bahwa persembahan itu adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat, yang paling kita hormati. Ada pemberitahuan juga sebagai pemberitahuan dengan secara hormat. Atau sesuatu yang dihidangkan atau dipertunjukkan untuk yang terhormat. Misalnya persembahan lagu-lagu, persembahan pujian gitu ya. Itu untuk seseorang yang kita hormati. Intinya sama, yang terhormat. Jadi ada seseorang yang kita hormati, yang kepadanya kita tunduk, kita menyembah. Ya, bacaan hari ini kita akan ambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Tapi kita tidak membacanya semua. Ini adalah berbicara tentang persembahan pertama ya. Tadi adik-adik kita akan baca ayat 1 dan 2, kemudian 10 dan 11. Ayat 1 dan 2 akan dibacakan oleh Jocelyn Alice. Silakan Jocelyn Alice di-unmute. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya ke dalam baku. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ya, ayat 10 dan 11 akan dibacakan oleh teman kita Ivan. Ivan di-unmute, nak. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada si isi rumahmu. Ya, terima kasih Alice dan Ivan. Adik-adik, persembahan itu pertama kali kapan sih? Persembahan mula-mula itu dilakukan oleh Kain dan Habil. Nanti kalau adik-adik membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habil adalah anaknya Adam dan Hawa. Dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari usaha mereka. Kain karena sebagai petani mempersembahkan hasil pertanian. Kemudian Habil sebagai peternak gembala mempersembahkan kepada Tuhan. Dan ini diteruskan oleh semua suku bangsa di dunia, oleh semua kepercayaan, oleh semua agama sampai sekarang. Ya, dan adik-adik kalau melihat ini kakak ada gambar, semua kepercayaan memberikan persembahan kepada seseorang yang disembah sesuatu ya. Kalau adik-adik pergi ke Bali, tentu pernah melihat bahwa ada wanita-wanita membawa itu buah, makanan gitu ya. Itu adalah bentuk persembahan kepada Sang Yang Widi, kepada mereka dibilang sebagai Sang Yang Widi itu Tuhan mereka. Ada mungkin di Tiongkok, dulu ada di Mesir, ada di kepercayaan lain, misalnya Buddha. Semua kepercayaan memberikan persembahan. Mereka banyak motivasinya. Ada yang supaya diberkatin, ada yang supaya diampuni, apa yang minta supaya diselamatkan. Itu
orang Kristen kita sebagai anak-anak Tuhan semua juga memberikan persembahan, bukan? Kita setiap minggu memberikan persembahan dalam bentuk uang biasanya kita berikan. Lalu tanyaannya, apa beda persembahan yang dilakukan oleh orang Kristen, anak Tuhan, dan persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama lain, orang-orang kepercayaan lain, orang-orang suku yang masih percaya kepada dewa-dewa? Perbedaannya adalah dari hati. Perbedaannya adalah dari sebuah pertanyaan, mengapa kita memberikan persembahan? Bagi kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen, memberikan persembahan karena apa? Satu, rasa syukur. Nah, rasa syukur itu, adik-adik, kita akan coba lihat. Persembahan pertama tadi kita lihat dari Kejadian 4 ayat 3 dan 5. Rasa syukur itu diatur oleh Allah di dalam Imamat 1. Nah, jadi kalau nanti membaca Imamat, siapa yang sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, adik-adik akan menemukan ada 5 kitab Musa itu di Imamat. Dulu waktu Kak Suci, waktu masih remaja, disuruh baca Alkitab satu full, paling sebel, paling nggak enak kalau baca Imamat. Adik-adik, ini adalah sebuah kitab yang isinya peraturan dari Allah. Jadi persembahan itu adalah perintah Allah. Allah mengatakannya melalui Musa, Allah memberitahu bangsa Israel melalui Musa, ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun, kemudian ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka harus mempersembahkan. Atau di dalam perjalanan mereka juga harus mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah perintah Allah. Imamat 1 mengatakan, aturannya begitu rupa dari Allah. Berasal dari Allah yang secara detail diperintahkan kepada bangsa Israel. Dan diperlukan ketelitian, tidak boleh ada yang salah. Persembahan untuk penghapusan dosa, persembahan untuk hapusan salah, ya banyak sekali persembahan, dan itu diatur, misalnya sapi, misalnya lembu, misalnya kambing harus seperti apa, nanti lemaknya seperti apa, sangat detail, tidak boleh ada kesalahan, sangat rinci dan diperlukan ketelitian. Dan pada saat itu binatang merupakan persembahan utama. Dalam Imamat 17 ayat 11, kakak akan bacakan buat adik-adik ya. Imamat 17 ayat 11. Binatang merupakan persembahan yang utama karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi pada saat perjanjian lama, karena persembahan tidak bisa dipisahkan dari Alkitab, perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Dan pada saat itu binatang merupakan persembahan utama. Kenapa? Karena di dalam Ibrani 9 ayat ke-22 dikatakan, ya, kakak akan bacakan buat adik-adik. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu kenapa pada saat itu kalau orang mempersembahkan untuk memohon pengampunan dosa, ada darah yang tercurah. Perjanjian lama. Di perjanjian baru ada darah Yesus yang tercurah buat kita sebagai pendamaian. Ada juga jalan manusia untuk bersyukur atas berkat Allah. Nah, ini di Imamat diatur. Bagi orang Kristen, tadi kakak sudah katakan, persembahan adalah wujud syukur. Mengapa mempersembahkan? Nah, kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Adik-adik berikan hidup, adik-adik sampai hari ini masih ada. Bukankah itu semua karena kasih Tuhan? Adik-adik bisa bernapas dengan gratis, gak bayar. Adik-adik punya orang tua, adik-adik bisa makan sehari-hari, orang tua bekerja mencari nafkah, adik-adik bisa ada sampai saat ini, semua hanya kemurahan Allah. Dan Alkitab Mazmur 116 ayat 12 akan dibacakan oleh rekan Bayu, mengatakan, yuk Bayu boleh diambil. Bayu, Matthew. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku? Kita ada, semua yang kita miliki, tubuh kita, hidup kita, apapun yang kita miliki, berasal dari mana? Dari Tuhan, bukan? Makanan kita dari orang tua menyediakan, yes. Tapi Tuhan
memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan kesehatan buat orang tua sehingga bisa mencari nafkah untuk bisa melihara kita, memberi makan kita. Persembahan bagi anak Tuhan adalah wujud syukur kepada Tuhan. Give thanks to the Lord for all things you have given to us, to me, untuk setiap kita. Adik-adik bayangkan kalau adik harus membayar di ICU, itu satu hari bayar sekitar 10 juta untuk fasilitas dan untuk bernapas. Adik-adik sehari-hari 365 hari tahun lalu gratis, tidak bayar sepeser pun untuk udara yang Tuhan berikan. Ya, karena itu kita bersyukur untuk hidup, untuk tubuh yang Tuhan berikan. Yang kedua, mengapa memberikan persembahan? Nah, ini perintah Tuhan kepada umatnya. Imamat 1 ayat 2 sampai 3a akan dibacakan oleh rekan Hansen. Karena Hansen? Ada Hansen kah? Halo. Ya. Tolong dibaca Imamat 1 ayat 2 sampai 3a. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahanmu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, terima kasih Hansen. Jadi mengapa mempersembahkan adalah perintah Tuhan kepada umatnya. Jadi pada saat itu Allah mengatakan melalui Musa kepada bangsa Israel. Di bacaan kita hari ini, bacaan kita pagi ini dari Ulangan 26, menyatakan tentang salah satu ketetapan Allah bahwa kehidupan umatnya di Israel. Ketika mereka masuk dan tinggal di negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Melalui Musa, Allah mengingatkan umatnya untuk mempersembahkan hasil pertama dari setiap usaha mereka. Dan di sini dikatakan, jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan korban jantan yang tidak bercela. Artinya, Allah menghendaki yang terbaik. Kenapa memberikan persembahan? Perintah Allah bukan karena Allah perlu, bukan semata-mata untuk kepentingan Allah, tapi lebih dipahami sebagai pengucapan syukur tadi kepada Allah. Lebih dipahami sebagai ketaatan kepada Allah. Karena semua di dunia ini Allah yang punya. Jadi Allah sebenarnya nggak perlu ya, tapi sebagai ketaatan, sebagai syukur manusia kepada Allah. Pada saat itu sebagai syukur bangsa Israel kepada Allah atas semua yang Tuhan berikan. Pemeliharaan mereka, penyertaan Tuhan dari Mesir sampai ke Kanaan. Yang begitu rupa Tuhan berkati sampai melimpah kepada mereka. Tidak ada yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi perintah Tuhan kepada umatnya, Allah menghendaki sebuah ketaatan. Di dalam persembahan ada syukur, ada ketaatan, dan yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Mengapa mempersembahkan yang ketiga? Kita akan lihat mengatur keseimbangan umat. Ya. Kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Nanti akan dibacakan oleh Jose Andreas. Dan 1 ayat 44 sampai 45 dibacakan oleh Olivia dari kelas Tunase. Ayo silakan Jose Andreas dari Tunase. Ini bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Ya, terima kasih Jose Andreas. Kisah Rasul 1 ayat 44 sampai 45, Olivia. Dan Ada semua orang Olivia? yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, mengapa memberikan persembahan? Tadi ada bersyukur, ada sebuah ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ini adalah sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Tanggung jawab iman kita kepada Allah. Kisah Rasul 1 ini adalah kehidupan jemaat mula-mula. Ada bisa katakan bahwa semua menjadi orang yang telah menjadi percaya dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka sesuai dengan keperluan masing-masing. Mengapa memberikan persembahan? Jadi adik-adik kenapa memberikan persembahan? Orang tua juga memberikan persembahan. Ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Kita diberkatin. Kalau agama kepercayaan lain, kita mempersembahkan supaya kita diberkatin. Kalau kita adik-adik, kita sudah diberkatin begitu rupa, diberkatin begitu banyak, sehingga kita bisa mempersembahkan itu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa berbagi agar ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Adik-adik, kita semua adalah orang-orang yang diberkatin. You are blessed, we are blessed. Kita diberkatin to be a blessing. Bukan hanya untuk kita nikmatin sendiri, tapi kita menjadi berkat buat orang lain. Agar apa? Agar ada keseimbangan. Kalau di dalam gereja, misalnya dalam organisasi gereja, ada persembahan itu juga dipakai untuk misalnya kalau di gereja kita ada dana Bethesda untuk orang-orang yang sakit perlu berobat, yang perlu dibantu. Atau ada anak-anak yang kurang beruntung, mereka perlu sekolah. Jadi uang yang kita persembahkan untuk keseimbangan umat. Agar anak-anak yang lain yang mampu sekolah, adik-adik bersyukur, adik-adik bisa bersekolah di sekolah yang terbaik. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bersekolah seperti adik-adik, dan mereka perlu kita bantu dengan persembahan kita. Ada dana sadana namanya, untuk membantu anak-anak, teman-teman kita yang kurang beruntung, mereka bisa bersekolah, kalau nggak salah dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Sehingga ada keseimbangan dalam umat Tuhan. Semua berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dan persembahan kita, wujud syukur kita adalah untuk keseimbangan umat Tuhan. Sebagai tanggung jawab iman secara horizontal. Tadi yang satu dan kedua secara vertikal sebagai syukur kepada Allah, sebagai ketaatan kepada Allah. Yang ketiga yang dan keempat nanti sebagai tanggung jawab iman kita atas berkat Tuhan, kita bagi kepada sesama. Yang keempat, memberikan persembahan adalah pengembangan kerajaan Allah. Dari 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 13a dibacakan oleh Vincent. Boleh di-unmute, Vincent? Ada Vincent? Kalau Vincent tidak ada Vincent? Vincent ada, Vincent? Kak. Ada? Silakan Vincent unmute. Unmute. Ya. Ya, silakan dibaca, Nak. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Ya, terima kasih Vincent. Ada tanggung jawab iman kita yang kedua adalah mengembangkan kerajaan Allah. Menjadi berkat di mana kabar kesukaan itu dibagikan ke semua orang. Bukankah ada begitu banyak anak-anak, begitu banyak orang di sana, di pelosok jauh di sana, yang belum pernah mendengar kabar kesukaan.
Bagaimana mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau mereka tidak ada yang datang ke sana untuk memberitakan, bukan? Karena itu persembahan sebagai tanggung jawab iman untuk pengembangan kerajaan Allah. Ada banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kesukaan kepada orang-orang jauh di pelosok. Ada di kota bisa begitu mudah mendapatkan khotbah atau bisa percaya, tapi yang di pelosok sana tidak tahu. Dan ada orang-orang yang perlu kita bantu, perlu didanai untuk menjadi berkat, untuk mengabarkan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi tanggung jawab iman kita, persembahan kita bukan karena Allah perlu, tapi tanggung jawab iman kita sebagai syukur, dan kita perlu membagikan kabar kesukaan, membagikan apa yang kita punya kepada orang lain. Itu adik-adik bukan sebagai beban. Bahkan ketika kita memberi dengan penuh sukacita, ketika kita mempersembahkan sebagai syukur dengan sukacita, sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Tidak ada yang hilang atau tidak ada yang berkurang dalam hidup kita. Tapi justru kita semakin kaya di dalam iman kepada Allah, Sang Sumber berkat. Yang memberikan kita segala sesuatu, kita bersyukur untuk berkatnya, tapi terlebih kita bersyukur karena Allah, Sang Sumber berkat. Allah, Sang Pemberi berkat itu melimpahkan buat kita. Dan Allah mau kita berbagi kepada orang lain. Lalu persembahan selama ini kan kita bicara tentang uang, tentang harta benda, tentang hasil panen. Persembahan yang benar jadi sebenarnya seperti apa sih, Kak? Harus seperti apa? Sembahan bukan sekedar uang, persembahan bukan sekedar harta benda. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembahan yang benar bukan sekedar uang. Kita perlu uang, kita perlu mempersembahkan apa yang kita miliki sebagai syukur kepada Tuhan. Yes. Tapi Tuhan mengendaki bukan hanya uangmu. Bukan hanya uangmu, Joel, bukan hanya uangmu, Vincent, bukan hanya uangmu, Suci, bukan hanya uangmu, Kak Thomas. Allah mengendaki apa? Tubuhmu. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kita bicara tentang tubuh, bukankah seluruh bagian? Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya pikiran, tubuh yang berkenan kepada Allah. Bukankah tubuh ini Tuhan yang berikan dengan segala kelengkapannya, dengan segala prosesnya? Ada bisa bayangkan kalau suatu hari ada satu proses yang tidak berjalan. Tapi ketika kita bisa hidup sampai sekarang, masih melakukan aktivitas, karena proses dalam tubuh kita ini ada miliaran sel yang bekerja begitu sempurna, diatur oleh Allah satu demi satu, agar semua bisa melaksanakan fungsinya. Sehingga tubuh yang Tuhan berikan, wajib diberikan kepada Tuhan. Allah mengendaki yang terbaik sebagai wujud syukur, wujud ketaatan. Bicara yang hidup. Hidup itu artinya kebalikan dari mati. Mati karena dosa. Tapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang hidup. Punya hidup kekal. Hidup di dalam roh. Sehingga hidup kita pun perlu dipersembahkan kepada Tuhan secara benar. Hidup yang dikuasai oleh roh, yang akan berbuah. Nanti ada bisa bacakan akan berbuah seperti apa ketika hidup kita dikuasai oleh roh. Dari Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh. Hidup tubuh yang berbuah. Tubuh yang hidup oleh roh, yang berbuah. Dan yang kudus. Itu yang berkenan kepada Allah. Allah tidak menghendaki uangmu. Allah punya segala sesuatu. Allah menghendaki tubuhmu. Allah menghendaki tubuh kita, hidup kita kudus, ditambahkan untuk Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang harum kepada Allah. Ketika kita dikuasai, kita bergantung, kita melekat kepada Tuhan, ya.
Apa yang perlu kita persembahkan? Materi, uang dan harta. Yes. Adik-adik, dulu kakak dari kampung, di desa itu kalau ada hari raya persembahan, kalau di gereja kita kan bentuknya uang. Kalau dulu mereka bawa kambing, ada yang bawa ayam, ada yang bawa bebek, semua harta usaha yang kita punya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi juga tubuh, yang tadi kakak bilang ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mulut, ada tangan. Mulut dipakai untuk dipersembahkan untuk sebagai persembahan Tuhan. Mulut bisa menyanyi, memuji Tuhan. Mulut menghibur orang, mulut untuk berdoa. Telinga untuk mendengarkan masalah orang, untuk mendengarkan keluhan, sehingga kita bisa berdoa, mendoakan orang-orang lain kepada Tuhan. Tangan kita bisa melakukan hal yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan, yang kepadanya Tuhan berkenan. Ya, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Jadi mata kita ini paling bahaya, karena mata bisa kemana-mana melihat apapun yang mungkin ada bagian-bagian yang Tuhan tidak kendaki. Gunakan matamu dengan baik. Kita persembahkan sebagai wujud persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tubuh dan hidup. Hidup yang menjadi kesaksian. Hidup itu menyangkut waktu. Nah, ini bicara waktu. Tuhan kasih kita waktu 24 kali 7 satu minggu. Ada berapa banyak yang kita persembahkan untuk Tuhan? Ada berapa banyak yang kita pakai untuk kesenangan diri sendiri? Main game. Menonton sih boleh ya, main game dan lain-lain sesuatu yang tidak terlalu berguna. Waktu adalah milik Tuhan. Gunakan waktu ini dengan sebaik. Karena waktu-waktu ini jahat. Kita tidak tahu waktu kita kapan. Kita punya uang, tahu masih ada sisa berapa. Tapi waktu, kita tidak tahu sisa waktu kita berapa, bukan? Waktu yang ada setiap detik pun begitu berarti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tenaga kita, pikiran kita, talenta kita. Nah, adik-adik talenta ini, adik-adik punya, Tuhan berikan talenta, ada yang bisa pintar menyanyi, ada yang berdoa, ada yang bisa melukis, ada yang pintar, apalagi ya, mungkin ngomong gitu ya. Nah, adik melukis, gunakan itu, talenta itu untuk melayani Tuhan. Nanti adik-adik di remaja, ada banyak sekali bentuk aktivitas. Adik-adik bisa mengembangkan itu, talentamu, dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Talentamu dari Tuhan, waktu kita dari Tuhan, pikiran, tenaga kita semua dari Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan dipersembahkan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan mau hati kita dipersembahkan untuk Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai sesama sebagai wujud kita mencintai Tuhan. Selamat mempersembahkan hidup untuk Tuhan, memulai tahun baru, mempersembahkan tahun ke depan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua diatur Tuhan sempurna. Tuhan mau hatiku dipersembahkan sesuai dengan tujuan Tuhan, rencana Tuhan buat setiap adik-adik yang mengasihi Tuhan dan tentu dikasihi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami akan arti persembahan. Kami mempersembahkan setiap minggu uang kami yang dari Tuhan dan juga asalnya. Tapi Tuhan menghendaki hidup kami, tubuh kami, talenta kami, apapun yang kami bisa dipersembahkan kembali untuk Tuhan sebagai tanggung jawab iman dan ketaatan kami kepada Tuhan menjadi berkat buat sesama. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Thomas. Saya stop share dulu. Terima kasih. Ya, luar biasa firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki persembahan hidup kita. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan uang. Pak Thomas, ada suaranya ya? Sudah kedengeran? Halo? Dari tadi sih udah di aku. Oke. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahan lalu dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan di dalam kotak yang kita siapkan supaya jika Tuhan menghendaki kita untuk hadir dalam gedung gereja, kita bisa memberikan uang persembahan kita kepada Tuhan. Ya, atau adik-adik bisa meminta tolong orang tua kalian untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar ini.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita akan mengiringinya dengan satu lagu, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Persembahan dari kakak-kakak guru sekolah minggu ya Kak Thomas ya. Iya, betul. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Cita-cita hidupku ku serahkan padamu. Apapun yang terjadi pada masa depanku, janganlah kehendakku, kehendakmu jadilah. Di dalam cita-cita hidup baruku. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, diri kami yang dengan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena Tuhan telah membayar hidup kami lunas. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Bapa, berkati persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya Tuhan yang memberkati dan memakainya untuk melebarkan kerajaan sorga dan juga untuk menjaga keseimbangan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Berdoa juga Tuhan hadir dalam keluarga kami, supaya keluarga kami dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih Tuhan, dan sukacita dari Tuhan. Meskipun banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang harus kami hadapi, harus kami lewati, tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kami alami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami menaikkan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.